Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah, amma ba'du. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang pemuda tiang peradaban. Apa yang teman-teman pikirkan jika di sini ada kata-kata pemuda? Biasanya pemuda itu ciri-cirinya identik dengan gagah, pemberani, ajmal, terus cool, keren, dan yang pastinya dia kuat dengan segala ambisi dan antusiasnya. Namun ketika pemuda saat ini telah kehilangan jejak keislamannya, ketika pemuda-pemudi kita saat ini lebih paham nama-nama artis dan nama-nama pemain sepak bola daripada nama-nama sahabat Nabi, daripada kisah-kisah Nabi, kisah-kisah perjuangan Nabi, maka tunggulah kehancuran sebuah bangsa. Sebab pemuda di hari ini adalah pemimpin di hari esok. Kalau pemuda di hari ini masih suka mager-mageran, masih sering scroll sosmed, masih suka rebahan, terus pemuda hari ini kehilangan akidahnya, pemuda hari ini kehilangan moral dan etikanya, lalu bagaimana dia ingin menjadi pemimpin di hari esok? Sungguh sangat disayangkan teman-teman sekalian. Musuh-musuh Islam saat ini lebih paham akan situasi dan kondisi pemuda-pemudi Islam saat ini. Sebab kenapa? Mereka musuh-musuh Islam paham Al-Quran atau tidak? Paham. Ada yang hafal Al-Quran? Hafal. Letak posisi, maknanya, terus itu artinya, terus perjuangan-perjuangan Nabi, mereka semua paham. Tapi tujuan mereka untuk mengobok-obok Islam. Mereka ingin memecah umat muslim yang ada di bumi Allah ini. Maka dari itu, brother and sister semua harus hati-hati dan harus lebih teliti lagi dan memfilter agar kita tidak terjerumus ke dalam hidup mereka. Dalam Al-Quran juga Allah telah menyebutkan sebagian kecil pemuda yang ada di kisah Ashabul Kahfi serta Ibrahim muda. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dan kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Kemudian tentang Ibrahim muda yang membela agama Allah dengan cara menghancurkan berhala demi menegakkan kalimat tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqala lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala kami bernama Ibrahim. Quran surah Al-Anbiya ayat 60. Makna dari dua surah tersebut, brother and sister, bahwa sebagian kecil dari pemuda yang disebutkan di dalam Al-Quran yang telah diabadikan oleh Allah, ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemuda. Ini menunjukkan bahwa pemuda adalah orang-orang pilihan, sebagaimana kisah tentang Amr bin As dan Khalid bin Walid, ketika mereka berdua adalah pemuda Quraisy yang pemberani, cerdas, dan gagah. Kemudian ketika mereka menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah SAW, terus lalu mereka ikut andil dalam berperang, mereka menegakkan kalimat tauhid, mereka membela agama Allah, mereka ketika berperang penuh dengan keberanian dan rasa keyakinan. Rasulullah SAW dalam sabdanya juga memberikan keistimewaan kepada pemuda yang senantiasa setia kepada Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 kelompok yang akan mendapat naungan, di mana pada hari tidak ada naungan selain dari naungannya, yaitu yang pertama, pemimpin yang adil, kemudian pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang selanjutnya seseorang yang hatinya selalu dipertautkan dengan masjid, yang keempat
dua orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian keduanya berkumpul dan berpisah karenanya. Yang kelima, seorang laki-laki yang ketika dirayu oleh wanita bangsawan dan rupawan, lalu dia menjawab, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, seseorang yang mengeluarkan sedekah lalu merahasiakannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, seseorang yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa di dalam hadis ini disebutkan tentang pemuda? Karena pemuda ini masa di mana syahwatnya sedang memuncak. Tak jarang banyak pemuda yang terjerumus dalam kemaksiatan. Maka hanya pemuda yang mampu mengisi hari-harinya dengan ibadahnya lah yang insya Allah akan terselamatkan di yaumul akhir nanti. Sebagaimana kisah para pemuda Kahfi atau ashabul Kahfi yang menyelamatkan dirinya mereka ke dalam gua, yang menyelamatkan dirinya dari penguasa zalim untuk menyelamatkan akidah mereka. Brother and sister rahimakumullah, kalau kita ngomongin masa muda, masa-masa yang sangat indah, apalagi masa-masa sekolah, betul? Betul. Terus, kenapa? Ya mumpung masih muda lah, kita bisa travel seenaknya, kita bisa bergaul sebebasnya, gitu kan maksud teman-teman. Kita perlu digaris bawahi di sini teman-teman. Kalau misalnya ya, masa muda kita pakai jalan-jalan terus, kita pakai hangout, kita pakai bergaul huru hara hiri, itu yang ada buang-buang waktu, ngabisin duit, iya, terus nggak ada faedahnya. Kalau lamun cek orang Sunda teh ya, nanaonan gitu kan, nggak ada manfaatnya. Kalau kita melihat pergaulan di zaman now ini akhir zaman ya, zaman sekarang ini kan sudah akhir zaman, kita tuh mesti hati-hati karena banyak banget pemuda-pemuda yang menyeleweng dari akidah. Banyak sekali pemuda-pemuda yang terjerumus dalam kemaksiatan. Banyak sekali pemuda-pemuda yang melakukan kezaliman. Banyak yang ikut oknum geng-geng motoran, banyak yang ikut tawuran, banyak pemuda yang melakukan pergaulan bebas, banyak pemuda yang suka dengan pemuda, pemudi suka dengan pemudi, bahkan banyak pemuda yang ngedrugs dan lain sebagainya. Bahkan juga ada pemuda-pemuda yang melakukan kezaliman lain yang sangat membahayakan. Itu perlu kita rubah teman-teman. Padahal nih ya, brother and sister rahimakumullah, pemuda itu harapan orang tua, pemuda itu harapan keluarga, harapan bangsa, harapan mertua, apalagi harapan agama. Bahkan saking pentingnya peran pemuda, Bung Karno pernah mengatakan, berikan saya 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Saking pentingnya peran pemuda bagi Bung Karno yakin akan bisa mengubah dunia dengan izin Allah, insya Allah. Sebab apa? Pemuda itu adalah agent of change. Pemuda itu harus bisa membawa perubahan untuk dunia. Brother and sister rahimakumullah, memang benar pemuda itu mesti gaul, pemuda itu mesti keren, tapi gaulnya juga harus hati-hati, kerennya juga harus hati-hati. Kalau pemuda gaulnya cuma nongkrong-nongkrong, nge-cafe, terus itu apalagi nge-mall dan lain sebagainya, itu yang ada membuang waktu kita sebagai masa muda yang gak ada manfaatnya, gak ada ilmu yang dapat kita jadikan buat pelajaran. Akhirnya semua itu terbuang sia-sia. Anak muda yang nongkrong di jalanan atau anak muda yang ikut tawuran, itu mah gak keren, itu mah gak gaul. Tapi kalau pemuda, anak muda nih ya, yang nongkrongnya di masjid untuk mengisi kajian-kajian Islam, mendengarkan kajian-kajian Islam, dan untuk beribadah kepada Allah, apalagi sholat jamaah ya, maka itulah pemuda tiang peradaban yang menjaga dirinya dari kemaksiatan lalu menundukkan pandangannya. Itu baru pemuda tiang peradaban, itu baru pemuda idaman. Pemuda yang ikut oknum geng-geng motoran, pemuda yang drugs, ikut narkoba, pemuda yang merokok, pemuda yang ekstasi, itu bukan pemuda yang sehat, itu bukan pemuda yang membawa perubahan, tapi
Itu pemuda yang merusak dirinya sendiri. Karena apa? Sama dirinya aja dia tidak sayang, sama kesehatan dirinya dia aja tidak sayang, apalagi sama keluarganya, apalagi sama pasangan dan anak-anaknya nanti. Tapi kalau pemuda yang bikin kreasi, ngembangin potensi jadi prestasi, itu baru namanya pemuda yang gaulan soleh. Ada sebuah cerita ya, kisah ini real. Ada seorang pemuda berusia 19 tahun. Pemuda itu ketika masa mudanya dia hanya memakai hidupnya untuk main-main saja, tidak ada gunanya. Dia mabuk-mabukan, lalu dia melawan dengan orang tua. Ketika pemuda itu meninggal lalu dikuburkan, orang tuanya penasaran nih sama anaknya yang telah dikubur ini tadi. Bener nggak sih gitu kalau misalnya siksa kubur itu ada. Jadi ketika pemuda 19 tahun yang telah meninggal ini dikuburkan, dan selama 2 jam setelah dikubur, kemudian orang tuanya meminta untuk menggali kuburan itu lagi. Dan setelah digali, apa yang terjadi teman-teman? Na'udzubillahi min zalik. Ketika jasadnya diangkat dari dalam kubur, itu kain kafannya sudah koyak, sudah sobek-sobek. Kain kafannya sudah berubah warna, yang tadinya warna putih menjadi kusam. Terus matanya keluar, wajahnya gepeng, apalagi keluar darah dari hidung, mata dan telinganya. Bahkan rambutnya pun jadi memutih. Yang lebih parahnya, kulitnya usang hitam seperti tersambar petir. Itulah contoh bagi anak muda yang menyia-nyiakan hidupnya. Kan ketika hidup dia tidak menggunakan waktu sebaik-baik mungkin, sehingga ketika meninggal, ketika dia wafat, Allah tunjukkan, inilah azabku yang sangat pedih. Brother and sister rahimakumullah, mari jangan pernah kita sia-siakan masa muda kita, karena kita tidak ada yang tahu umur kita sampai mana. Kita tidak ada yang tahu kapan maut akan menjemput kita. Maka dari itu, kita sebagai pemuda-pemudi yang menjadi tiang peradaban harus pintar-pintar, selektif dalam hidup, dalam bergaul. Caranya bagaimana saja? Seperti kita mengikuti kajian-kajian, kita thalabul ilmi, lalu bagaimana lagi? Kita tilawah Quran, lalu kita harus selektif dalam menuntut ilmu, kita harus selektif dalam bergaul dan memilih lingkungan hidup. Kita harus menahan diri dari kemaksiatan, menjaga hawa nafsu. Kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar, menolong dalam kebaikan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan positif yang bakal menghindarkan kita dari perbuatan ataupun waktu yang sia-sia. Semoga brother and sister rahimakumullah dan kita semuanya bisa menjadi pemuda-pemuda yang soleh, pemuda-pemuda yang hebat, pemuda-pemuda yang senantiasa meniatkan hatinya seluruhnya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi pemuda-pemudi yang Allah ridhoi. Semoga kita semua menjadi pemuda-pemudi yang bisa menegakkan kalimat tauhid, yang bisa berambisi, antusias karena Allah. Semoga kita menjadi pemuda-pemudi yang mapan, yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Sebab apa? Kita itu the power of youth. Kita pemuda itu harus punya kekuatan. Kekuatan orang mukmin insyaallah jauh lebih dahsyat dibandingkan kekuatan kaum-kaum dari orang-orang non-muslim. Sebab apa? Allah telah memberikan rahmat kepada kita supaya kita senantiasa menegakkan kebenaran di bumi Allah ini. Maybe this is all I can say. Sebelum saya akhiri, saya ada pantun buat brother and sister semuanya nih. Rio Ibnu, syariat tak kenal lelah, Ustadz harapan orangnya tabah. Tegakkan syariat di bumi Allah, itulah kewajiban pemuda yang tabah. Salam sapa dari Ain untuk pemuda-pemudi seiman dan seagama. Khata'u minni wa ahsanu minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.